Perubahan cepat dan lambat. Perubahan cepat merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat tanpa adanya kehendak atau perencanaan sebelumnya. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada masyarakat, mencangkup sistem sosial yang meliputi nilai, sikap, dan pola-pola perilaku. Secara umum, ada dua bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, yakni bentuk perubahan sosial cepat dan lambat. Ciri-ciri perubahan sosial tersebut biasanya terdiri dari hal yang sama. Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat mendorong masyarakat melakukan hal yang baru hingga lahirnya terjadi sebuah perubahan sosial. Contoh perubahan sosial di masyarakat sebenarnya biasa dikenal dengan sebutan evolusi dan revolusi. Evolusi merupakan contoh perubahan sosial lambat di masyarakat, sedangkan revolusi merupakan contoh perubahan sosial cepat di masyarakat. Perubahan lambat disebut juga evolusi adalah perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Pada masyarakat tradisional, jenis perubahan ini terjadi secara lambat dan kecil skalanya, sehingga terlihat seolah-olah tidak terjadi perubahan. Ciri-ciri terjadi evolusi adalah sebagai berikut. Proses perubahan relatif sedikit dan bersifat menyempurnakan. Waktu yang diperlukan relatif lebih panjang dan lama. Pada umumnya tidak menimbulkan disintegrasi kehidupan. Adapun contoh dari perubahan sosial lambat atau revolusi yaitu program keluarga berencana di Indonesia. Perubahan yang berpengaruh kecil dan yang berpengaruh besar. Perubahan yang berpengaruh kecil adalah perubahan pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Contohnya adalah perubahan model pakaian, tidak membawa perubahan terhadap lembaga kemasyarakatan. Perubahan yang berpengaruh besar. Perubahan yang berpengaruh besar adalah perubahan yang berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Contoh, dengan adanya industrialisasi di negara kita telah mengangkat tingkat perekonomian masyarakat banyak atau stratifikasi sosial berubah. Hubungan keluarga pun berubah, pandangan-pandangan terhadap jumlah anak pun turut terpengaruhi. Perubahan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan atau planned change adalah perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang akan mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Perubahan yang direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan agent of change, sekelompok orang yang terdapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin. Perubahan sosial yang berlangsung tanpa direncanakan atau dikehendaki oleh masyarakat dan di luar jangkauan pengawasan masyarakat, atau perubahan sosial yang tidak dikehendaki dan di luar perkiraan masyarakat, misalnya bencana banjir bandang NTT, tanah longsor, dan lain-lain. Perubahan yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang lebih direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Biasanya suatu perubahannya yang dikehendaki ini selalu berada di bawah pengawasan dari agent of change. Contoh dari perubahan yang dikehendaki oleh program keluarga berencana atau KB yang bertujuan menghasilkan perubahan dalam menekan pertumbuhan penduduk, atau misalnya program pemerataan jaringan internet yang bertujuan untuk meratakan akses informasi ke semua daerah. Perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang tidak dikehendaki yaitu perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat sosial yang tidak dapat diharapkan oleh masyarakat. Contoh, pembangunan pertanian dengan melaksanakan intensifikasi dan mekanisasi pertanian. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan petani. Namun di balik itu, khususnya yang berkenan dengan menggunakan alat-alat pertanian serba mesin, menyebabkan sebagian masyarakat buruh tani kehilangan kesempatan kerjanya. Ini berarti muncul akibat yang tidak diharapkan, yaitu terjadi proses pemiskinan sebagai warga pedesaan.